selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sudah sarapan? Sudah. Untuk melancarkan kegiatan konseling kelompok kali ini, kita akan mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu, nama Ibu Sasa Bella, anggota dari Bella. Ibu adalah guru BK untuk kelas 10-6 ya? 10-6. Lalu sebelumnya Ibu mau kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing ya, dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sasa Bella dari kelas 10. Perkenalkan, nama aku adalah Adi Al-Hadi, saya bercerita. Perkenalkan, nama saya Dr. Ibrahim Sasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fusino. Baik. Sebelumnya ada yang udah tahu belum tentang konseling kelompok? Tujuan konseling kelompok itu membantu kalian menghadapi permasalahan yang kalian alami melalui pendapat teman-teman, gitu ya. Nah, lalu di dalam konseling kelompok ini itu ada asas. Nah, asas-asasnya adalah terbuka, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Kalau yang terbuka itu diharapkan kalian itu terbuka atas permasalahan yang kalian alami. Terus kalau kesukarelaan itu diharapkan kalian itu mengutarakan permasalahannya dengan sukarela. Jadi agar permasalahan yang kalian hadapi itu terselesaikan secara baik-baik, oke? Jadi nggak diempat-empat gitu. Sukarela untuk menyatakan permasalahan yang kalian alami. Terus yang ketiga, asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling kelompok ini kita itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana apapun yang ada dalam konseling kelompok ini tidak akan terbuka untuk orang lain. Maksudnya ini rahasia, hanya kita yang tahu, oke? Ibu tidak akan berbicara ke orang lain dan kalian begitu, ya. Permasalahan kalian ataupun teman kalian tidak akan diceritakan kepada orang lain. Lalu untuk kontrak layanan konseling kelompok itu ada 1 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran, ya. Kemudian apakah kalian sudah siap? Sudah siap? Ya. Sudah siap untuk melanjutkan konseling kelompoknya ya. Nah, harapannya kalian aktif dalam konseling kelompok ini, mendengarkan temannya dan memberikan tanggapan kepada temannya, oke? Oke, sebelumnya Ibu dapat data dari guru BK dan data juga dari hasil data guru BK. Kalian memiliki permasalahan yaitu keterlambatan datang ke sekolah. Benar atau tidak? Benar ya. Dan ini lebih dari 8 hari ya. Lebih dari 8 hari ya. Sebelumnya Ibu mau tahu dulu dari Nisa, apa penyebab Nisa mengalami perilaku terlambat di sekolah? Itu biasanya kalau pas pagi, pas baru bangun itu saya sudah dibebaskan untuk beres-beres rumah. Jadi emang bantu-bantu umi saya untuk kerja rumah seperti aku, saya juga kadang-kadang. Nah itu juga kan saya bangun sekitar jam 5, dan itu menurut saya jam 5 itu cukup terlambat buat melakukan kegiatan itu, apalagi belum menyiapkan alat-alat untuk sekolah. Terus itu salah satu penyebab yang membuat saya terlambat. Kemudian biasanya mama saya juga suka telat buat masak itu Bu. Jadi biasanya beliau masaknya itu jam 6, matangnya itu sekitar jam 7, sedangkan kita masuk sekolah jam 7.15. Jadi itu saya di rumah makan dulu gitu Bu. Lalu Ibu Zara? Kalau aku kan ada di sekolah. Terus itu berangkatnya bareng kalau aku biasanya tuh bangun sekitar jam 5 atau setengah 6. Aku tuh udah siap, sedangkan kalau aku itu bangunnya tuh lebih siap daripada aku, kayak ada yang bisa sampai jam setengah 7 gitu dari bangun. Nah itu jadi penyebab kalau aku tidak pernah sekolah, karena dia siap-siapnya juga lama, jadi jam 7 atau jam 7 itu kadang baru bisa berangkat sekolah. Kalau untuk Dewa? Kalau saya sering kesiangan pada waktu karena malamnya itu tidak terlalu ngantuk karena saya suka main game. Oh jadi bangunnya kesiangan, Ya, sering bangun kesiangan ya? waktunya tuh nggak lihat kalau main game. Kalau saya tidur ya tidur, pakai tidur kadang. Kalau Raihan? Kalau saya misalnya kalau bangun pagi kan baru itu rasanya malas banget belum mandi mau makan. Jadinya setelah apa dengar itu juga saya bangun itu tidurnya malam itu sampai jam 2. Iya, jadi bikin pagi itu malas sampai jam 2. Tapi Baik, tadi untuk Nisa, karena penyebab Nisa terlambat karena bantu beres-beres ya, terus juga orang tua juga menyiapkan makanannya sudah siang ya, siangan ya. Kalau untuk Zara karena ada abang yang bareng berangkatnya, tapi abangnya juga sering terlambat ya, bangunnya terlambat gitu ya. Kalau buat Dewa karena tidur ke malaman, jadi bangunnya kesiangan gitu ya, sering seperti itu karena game ya. Oh iya, kalau untuk Rehan karena tidur ke malam juga, bangunnya jadi males, mau mandi males gitu ya. Baik, kita perhatikan permasalahannya Nisa dulu ya. Tadi Nisa itu karena bangunnya bukan. Nisa karena setelah bangun tidur dia beres-beres ya. Menurut kalian apa sih yang perlu Nisa lakukan? Kalau menurut aku ya, mungkin bisa lebih bangun di awal. Kan juga bilang kan kalau dari rumah itu kayak gak cukup gitu buat bersih-bersih. Jadi mungkin bisa bangun di awal. Bangun lebih awal biar bersih-bersihnya juga lebih awal ya. Gitu. Menurut saya
kamu itu jangan tidur terlalu malam karena itu salah satu penyebab bikin bangunnya terlambat. Jadi waktu-waktunya buat bersih-bersih, bantu-bantu lah kayak gitu, makanya bisa jadi keterlambatan sekolah. Gitu. Kalau Rehan? Kalau menurut saya sama seperti Pak tadi, kayak masak itu masak sendiri itu. Oh, masak sendiri. Iya. Iya. Kalau Ya, mungkin kalau itu bisa aja goreng telur aja ya. Iya. Bisa masak kan? Oh, bisa. Ya, itu tadi pendapat teman-teman, mungkin kamu bisa bangunnya lebih awal ya, bangunnya lebih awal biar biasanya juga lebih awal ya. Lalu ada juga Dewa menyarankan buat tidurnya lebih awal ya, biar nggak malam, maksudnya bangunnya biar kesiangan. Terus kalau Rehan tadi menyarankan buat masak sendiri ya, buat masak sendiri biar nggak menunggu Uni ya gitu. Terus kalau untuk permasalahannya kita atau Sarah, teman-teman ada solusi nggak buat ini? Ya, Dewa Kalau gimana? saya itu kan kamu ini terlambat karena nunggu abang ya. Kalau saran saya, kalau misalnya kamu udah siap segala macam udah mau berangkat ke sekolah, kalau masih nunggu abang, mending penting aja deh. Karena ya itu mungkin solusi untuk biar nggak kita terlambat ke sekolah. Mungkin itu sih. Banyak ya. Iya. Yang lain? Kalau saya sendiri, menurut saya benar, kan kamu terlambat nih gara-gara abang ya. Nah itu juga menurut saya bisa jadi faktor karena kamu juga agak telat, jadi abang kamu juga yang ikut waktunya kamu, jadi belum siap beres-beres sama kamu, tapi kamu udah siap, jadi kayak abang kamu juga bingung gitu, jadinya abang kamu juga jadi buru-buru, jadi ikut waktu juga. Jadi tadi kata Nisa? Jadi pokoknya kita juga itu harus membagi waktunya biar lebih cepat, jadi abangnya bisa ikut kita itu dulu. Oh, jadi gampangnya gitu ya. Kalau misalnya Zara udah siap, pasti abangnya juga, oh adikku udah siap nih, aku bakal lebih siap lagi gitu kan. Nah, lebih mencontohkan biar malu gitu ya abangnya ya. Gitu ya. Terus Rehan? kalau saya sama seperti Dewa Bu, tapi kan kita juga udah teman sama teman. Oh, bareng sama teman ya? Yang satu arah mungkin dari temannya ya? Oh iya. Gitu ya. Jadi kalau untuk permasalahannya kita, kalau dari Nisa tadi mempersiapkan diri lebih awal biar abangnya juga nonton ikutin gitu kan. Kalau dari Dewa mungkin bisa ngojek, maksudnya biar gak tunggu-tungguan tadi itu kan. Kalau dari Raihan bisa bareng teman yang satu arah rumahnya gitu ya. Nah, untuk permasalahannya Dewa gimana nih? Teman-teman ada solusi? Karena dia permasalahannya karena bangunnya siangan karena di rumah game. Nah, Ya, solusi saya sih Deo, kamu coba atur membagi waktu untuk main gamenya lebih kurang lagi, atau langsung aja itu gamenya biar kamu juga nggak kelainan sama waktu kamu, jadi biar bangunnya juga bersiap. Kalau saran dari aku, jadi juga kayak bisa kayak atur waktu. Misal main game itu ada batasnya di kayak 15 menit baru ini, jadi biar bisa kembali sama waktu lagi. terus Rehan? Kalau menurut saya kita begadang itu boleh, tapi harus ada kayak ada efektifnya gitu, kayak bayar tugas gitu. Itu kan sama aja kita ini membayar tugas kita itu. Nah, jadi begadang itu kayak rumah makan gitu Bu, cuma buat main doang. Iya. Ada waktu waktu. Terus saran buat Dewa biar bangunnya nggak kesiangan? Saran buat Dewa, gak usah banyak main HP, tidurnya jangan malam. Jadi setelah mengerjakan tugas ya tidur gitu ya. Yang penting jangan banyak main HP. Tadi kalau buat saran buat Dewa dari Nisa, buat aku saja gamenya gitu kan biar nggak terlena gitu ya. Kalau dari kita waktunya dipersingkat ya. Kadang juga kita game juga kan. Kasih kan. Tapi kalau kita bisa manajemen diri juga sebenarnya bisa. Itu kalau kata Rehan mengefektifkan begadangnya ya. Maksudnya kalau untuk yang berguna gitu, yang mengerjakan tugas kalau udah ya udah gitu kan. Jangan terlena ya itu, jangan terlena sama game itu kan. Terus kalau saran buat permasalahan Rehan, kalau Rehan ini dia bangunnya kesiangan, bukan bangun kesiangan, dia udah bangun ya, sebenarnya udah siangan ya, udah jam 6 ya. Terus malam nggak tidurnya? Malam gimana teman-teman? Saya. Ya, Dewa gimana? Jadi saya sambil gini sih, kan sering ya selalu datang terlambat karena tamu dari rumah gitu kan. Coba biasain buat atur jadwal tidur. Misalnya kayak jam 7 itu misalnya kamu tugas saya ada juga. Terus pada sih jam 9 udah HP yang sekolah segala macam story untuk aktivitas malam untuk tidur lebih awal biar bangunnya itu lebih cepat dan nggak malu untuk berangkat sekolah. Nah mungkin membuat jadwal aturan tidur itu penting saya membuat kita karena itu salah satu membuat kita tidak terlambat. Terus teman-teman ada yang mau namanya? Kalau saya, Rehan ini harusnya dia Bu, dia tuh harus buat jadwal seperti jam 7 kata Dewa tadi untuk ngerjain tugas, dan emang kata Rehan tadi kayak dia tuh pas bangun tuh kayak ada rasa malas kan buat ngelakuinnya, jadi emang ngumpulinnya itu emang nggak semudah itu, Ngumpulin awal gitu ya. jadi emang harus dari hal yang kecil-kecil dulu niat kamu, yang penting kamu tuh niat aja dulu gitu sih. Ya kalau aku juga sebelum aku ketemu Dewa sama Nisa, kali itu harus buat jadwal dan bisa atur kegiatan-kegiatan yang aku kan, jangan tidak punya jadwal kita jadi bisa kan kayak apa, jadi tetap selalu ingat apa aja kegiatan yang harus kita lakuin, jadi bisa mengalihkan malasnya gitu. Itu tadi saran buat Rehan, karena Rehan bangunnya udah siang ya, karena tidurnya kemalaman, akhirnya jadi malas, mau mandi, mau makan malas kan, gitu. Tadi saran dari Dewa buat mengatur jadwal kita juga, dan apa namanya kalau dari Nisa niatkan dulu gitu kan, niatkan dulu baru diatur jadwalnya gitu kan ya. Nah untuk tadi kan sudah ada solusi itu ya dari teman-temannya gitu kan. Emang dampak dari perilaku terlambat kalian ini ada berdampak nggak bagi kalian di sekolah? Kenapa Bu? Dampak sekali. Ada dampaknya ya? Nah, ibu mau tahu dampaknya kalau dari Nisa? Contohnya kan di kelas itu pasti sering ngantuk Bu, apalagi kalau tidurnya malam, jadi pas malamnya juga kan udah malam, jadi kayak di sekolah bukannya belajar dan memperhatikan guru, dia malah ngantuk kan, jadi kurang fokus belajar. Oh, yaitu berarti untuk yang bangun kesiangan ya? Iya. Ya dia pasti tambah ngantuk, tambah nggak fokus gitu ya. Terus kalau dari Zara? Kalau dari aku sih karena aku pengen terlambat gitu kan, pastinya ada beberapa guru atau teman yang kasih aku jadi kayak dulu gitu kan,
lain ya, karena perilaku terlambat itu kan. Ya. Karena pasti kan yang terlambat pasti udah masuk jam pelajaran kita masuk, pasti ya nggak enak kan mengganggu guru ya. ya. Nah, kalau Dewa, Menurut saya ini kan dampak keterlambatan itu. Sudah pasti dampak keterlambatan itu pertama di pos misalnya pas bapak satpam udah pasti marahin, tanya kamu kenapa terlambat. Sudah bapak pos nanya, lanjut pasti banyak guru yang nanya juga. ya, ya orang pasti ditegur ya. Ditegur, sudah Dampaknya pasti. ditegur terus dimarahin terus kan. Terus dapat konsekuensinya udah pasti bu. Iya. Konsekuensinya terlambat gitu. Hukum ya. Iya bu. Hukum. Terus ada lagi, Kalau pendapat saya, karena kalau kampus dia berbagai tindakan gitu. kan terburu-buru Iya, itu. berbagai tindakan atau langsung ngasih apa lupa pakai ini Atribut taruhnya ya. atribut sekolah ya. Ya ternyata terlambat itu banyak sekali dampak negatifnya ya. Iya, Bu. Banyak sekali dampak negatifnya. Lalu dampak negatifnya juga di guru makel Iya, Bu. bagi kalian. Apa? Kasih. Berpengaruh nggak guru sama guru makel? Yaitu berpengaruh kan karena kalian beda ya, mungkin atributnya tertinggal, misalnya buku PR-nya tertinggal, hanya nilainya tertinggal. Terus pas masuk pelajaran sudah dimulai kalian tertinggal. Belum lagi dimarahin gitu ya. Ya, itu dampaknya ternyata banyak ya. Gitu. Lalu oh iya tadi ibu belum bilang ya, ibu ada letter di sini sebenarnya untuk mencatat kalian, bukan untuk yang lain-lain ya, ini untuk mencatat hal-hal penting gitu, yang ibu dapatkan dari informasi kalian. Oke, lalu ibu ada namanya kontrak perilaku ya. Nih, coba dulu. Nanti ibu jelasin dulu. Jadi di sini itu ada kan kita ingin merubah perilaku yang tadi itu perilaku buruk ya, menjadi perilaku yang lebih baik. Jadi di sini ada kontrak perilaku di mana kalian akan merubah perilaku yang tadi, perilaku terlambat belajarnya, dengan solusi yang kalian tadi dapatkan dari teman-teman kalian bisa berarti kan bisa membuat kesimpulan ya. Oh iya, berarti saya harus begini, begitu gitu ya. Nah, di sini ada poin-poin yang harus kalian isi, yang tadi mungkin kalian dapatkan dari teman kalian solusinya. Nah, terus di sini juga ada self reward dan ada self punishment, atau ada hadiah buat diri kalian dan ada hadiah hukuman buat diri kalian. Tapi bukan ibu yang menentukan, diri kalian yang menentukan. Misalnya nih, aku udah berangkatnya udah telat-telat lagi nih. Oh, kalau aku nggak telat-telat lagi, nanti aku bisa makan es krim lebih banyak gitu misalnya ya. Tapi kalau aku terlambat lagi, ya aku nggak bakal makan es krim seminggu gitu. Aku nggak bakal main HP seminggu Oh, gitu. ini perjanjian sama ya. Benar, ini adalah perjanjian untuk diri kita sendiri, bukan sama ibu. Ibu hanya memantau perkembangan kalian, oke? Jadi kalian silakan kalian isi, oke? Ini ada PPT ini ya apa dari tiket mana poinnya nggak ada di sisi mana pak, sesuaikan dengan kalian yang akan diubah. Sudah? Sudah. Silakan dibuka itu.
kembali ya kegiatan konseling kita hari ini itu membahas tentang perilaku terlambat ya, perilaku terlambat kalian di sekolah. Oke. Untuk kontrak perjanjian Anissa dengan diri sendiri itu yang pertama tidak terlambat ke sekolah, berperilaku disiplin, membagi waktu ya, tidak begadang sampai malam, lebih pagi lagi bangunnya ya. Ya, terus kalau Raihan bangunnya pagi, berkomitmen untuk tidak malas ya, jangan malam, terus tidak larut malam, terus lagi begitu ya. Terus kalau untuk cara bangunin kakak lebih awal ya, terus berangkat sekolah dengan teman yang salah ya, terus lebih mengatur waktu kedua lebih awal, tidak larut malam, tidak bermain game lagi ya, tidak bermain game lagi ya, berkomitmen ya. Oke, ini kontrak perilaku yang sudah kalian buat. Kira-kira ini bakal kita kasih waktu sampai kapan nih? Satu minggu ya. Berarti nanti 1 minggu kita ibu akan melihat di konseling selanjutnya, perkembangan kalian, perubahan perilaku kalian dari masih terlambat atau tidaknya. Oke. Lalu ibu yang menanyakan bagaimana perasaan kalian selama mengikuti konseling hari ini? Perasaannya? Lebih lega ya. Jadi kita bisa tahu serta solusinya ya. Jadi ternyata solusi itu bisa dari orang lain ya. Nah, untuk selanjutnya kalian mengisi lembar evaluasi atas kegiatan konseling kelompok hari ini ya. Nanti kalian boleh duduk mampir. Boleh mau aja. Ini dicek bisa dua. Ini Iya. 1, 2, 3 ini skor kita atau skor kita memahami tentang materi kita dulu? Seperti kita memahami. Kalau yang satu itu ada ya tulisannya kurang. Ya, nanti. Sudah? Sudah. Silakan Bu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Terima kasih banyak teman-teman dari semua sudah mengikuti konseling kelompok hari ini. Ya. Lalu ibu ucapkan terima kasih banyak sudah antusias ya mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Ini nanti kontrak perilakunya perjanjiannya dibawa buat kalian ingat. Gak mungkin kan kalau ibu nggak ingat nanti besok telat lagi gitu kan. Oke. Ibu akhiri untuk kegiatan konseling hari ini. Terima kasih banyak ya.